Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Halim dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di tugas akhir yang berjudul Ekoren atau platform penyewaan barang ramah lingkungan. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, yang pertama, saya sendiri Sinta Saraswati dengan NIM 367. Saya Andini Prameswari dengan NIM akhir 359. Saya Siva Kaila Pasha dengan NIM 377. Baik, bisa dimulai dari rekan saya. Jadi, dalam judul perencanaan bisnis digital Ekoren, platform penyewaan barang ramah lingkungan, yang pertama ada struktur rencana bisnis yang terdiri dari yang pertama ringkasan eksekutif. Nah, Ekoren adalah platform digital berbasis aplikasi dan website yang menghubungkan pemilik barang dengan penyewa. Fokus utama bisnis ini adalah penyewaan barang sehari-hari seperti alat pesta, barang elektronik, atau perlengkapan olahraga. Visi misi dari ringkasan eksekutif yang pertama, mulai dari visinya yaitu membangun gaya hidup masyarakat yang lebih hemat dan ramah lingkungan dalam penyewaan barang. Untuk misinya yang pertama, menyediakan platform digital yang mudah diakses untuk penyewaan barang. Yang kedua, mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi pembelian barang baru. Dan misi yang ketiga dari ringkasan eksekutif ini yaitu memberikan solusi hemat bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, tujuan dari ringkasan eksekutif sendiri ini yang pertama ada yang mencapai penggunaan aktif dalam 1 tahun pertama. Yang kedua, membantu 100 lebih transaksi bulanan pada akhir tahun pertama. Nah, yang kedua kita masuk pada pendahuluan. Perubahan tren konsumsi masyarakat saat ini semakin mengarah pada gaya hidup yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu perubahan yang signifikan adalah munculnya konsep sharing ekonomi, di mana masyarakat lebih memilih menyewa untuk barang tersebut daripada untuk membelinya. Nah, hal ini tidak hanya mengurangi biaya pribadi, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan karena mengurangi konsumsi barang baru yang berlebihan. Ekoren hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan platform digital yang memungkinkan orang untuk menyewa berbagai barang yang mereka butuhkan sesekali seperti peralatan olahraga, alat fotografi, dan peralatan rumah tangga. Khususnya untuk mahasiswa dan keluarga muda di Yogyakarta yang seringkali membutuhkan barang dalam jangka waktu singkat, namun tidak ingin mengeluarkan biaya besar untuk membelinya. Sebagai platform berbasis aplikasi, Ekoren dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah dan aman bagi penggunanya. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah memilih barang yang ingin disewa, mengatur waktu pembelian, dan melakukan transaksi secara online. Kami juga menyediakan layanan antar jemput barang yang semakin memudahkan pelanggan untuk mengakses barang yang mereka butuhkan tanpa repot. Dengan menawarkan solusi praktis dan ramah lingkungan, Ekoren bertujuan untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mengurangi pengeluaran sekaligus berkontribusi pada gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga kita masuk pada analisis pasar. Yang pertama ada target pasar. Target pasar terdiri dari geografis, demografis, dan psikografis. Nah, geografis yaitu mahasiswa dan masyarakat urban di kota besar dengan populasi padat seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Fokus awal adalah Yogyakarta sebagai pusat kota pelajar yang memiliki banyak event mahasiswa, kebutuhan akademik, dan komunitas kreatif. Yang kedua, demografis, yaitu usia 18-35 tahun yang terdiri dari mahasiswa, pekerja muda, atau keluarga muda yang membutuhkan barang untuk keperluan sementara. Mereka cenderung mencari solusi hemat, praktis, dan menghidupi gaya hidup ramah lingkungan.
Nah, yang terakhir ada psikografis, yaitu individu yang memiliki kesadaran terhadap efisiensi finansial, terbuka terhadap gaya hidup berbagi, dan peduli terhadap isu keberlanjutan. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan soal tren industri. Tren industri ada dua. Poin pertama, peningkatan popularitas sharing ekonomi dengan munculnya platform seperti Gojek, Grab, dan Uber. Masyarakat mulai terbiasa dengan konsep berbagi atau menyewa barang dibandingkan dengan membeli. Yang poin kedua, kesadaran ekologis. Kesadaran untuk mengurangi konsumsi barang berlebihan semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Selanjutnya, riset pasar. Dalam survei kecil yang dilakukan terhadap 100 mahasiswa di Yogyakarta, 78% menyatakan bahwa mereka lebih memilih menyewa barang yang jarang digunakan dibandingkan membeli. Barang yang paling sering dicari untuk disewa adalah kamera, alat masak, dan perlengkapan dekorasi. Mahasiswa sering membutuhkan barang untuk tugas proyek, acara komunitas, atau hobi singkat. Selanjutnya, analisis pesaing. Pesaing langsung, contohnya seperti platform seperti OLX dan marketplace lokal yang memungkinkan jual beli barang bekas, tetapi tidak fokus pada sistem penyewaan. Pesaing tidak langsung, contohnya seperti persewaan tradisional, seperti toko rental kamera atau alat pesta yang terbatas secara lokasi dan kurang fleksibel dalam pemesanan. Poin pertama ada kekuatan pesaing, yaitu basis pengguna yang sudah besar. Yang kedua, nama besar yang sudah terpercaya. Kedua, kelemahan pesaing. Tidak menyediakan sistem sewa dengan jaminan deposit. Kedua, tidak memberikan layanan antar jemput barang. Selanjutnya ada SWOT analisis untuk ekoran. Untuk yang pertama, kekuatan, ada 3 poin. Poin pertama, sistem digital yang fleksibel dan user friendly. Yang kedua, mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Yang ketiga, layanan antar jemput barang meningkatkan kenyamanan. Selanjutnya, kelemahan. Ada 2 poin. Poin pertama, keterbatasan inventaris di awal. Yang kedua, tantangan membangun kepercayaan pengguna baru. Yang ketiga, ada peluang. Ada 2 poin. Poin pertama, potensi pasar yang luas dengan pertumbuhan tren sharing ekonomi. Poin kedua, minim pesaing yang menawarkan model bisnis serupa di level lokal. Dan yang terakhir, ancaman. Ada 2 poin. Poin pertama, masuknya kompetitor baru dengan modal besar. Yang kedua, risiko kerusakan barang dan atau perselisihan dengan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang model bisnis. Nah, model bisnisnya ada pendapatan. Nah, komisinya yang akan kita dapat itu 10% dari setiap transaksi penyewaan. Nah, selanjutnya layanan premium seperti asuransi, ada barang dan pengantaran. Nah, produk dan layanannya yang pertama itu ada penyewaan barang seperti kamera, dekorasi, perlengkapan masak, dan selanjutnya ada sistem keamanan berupa deposit yang nantinya akan dikembalikan setelah penyewaan selesai. Nah, selanjutnya ada layanan antar jemput barang untuk memudahkan penyewaan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran akan mengutamakan media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten yang kreatif, kolaborasi dengan komunitas lokal, program referral, serta optimasi SEO untuk meningkatkan visibilitas platform. Selanjutnya itu ada rencana operasionalnya. Nah, rencana operasional ini mencakup tentang struktur organisasi sederhana dengan 4 peran utama, yaitu CEO, CPO, Marketing Manager, dan Customer Support. Nah, proses operasional melibatkan pencarian barang melalui aplikasi, konfirmasi oleh pemilik barang, hingga pengiriman barang melalui jasa antar atau pengambilan langsung oleh para penyewa. Nah, yang ketujuh selanjutnya ada rencana keuangan. Nah, yang pertama itu ada proyeksi keuangannya. Pertama ada pendapatan bulanan sekitar 5 juta rupiah pada akhir tahun pertama. Yang kedua, laba bersih akan diproyeksikan mencapai 3 juta per bulan setelah break even pada bulan ke-6. Yang selanjutnya ada modal awal. Yang pertama itu ada pengembangan aplikasi sebanyak 3 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya promosi sebanyak 2 juta rupiah. Yang ketiga ada modal inventaris barang dasar sebanyak 5 juta rupiah.
Artinya ada sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan ini bisa terjadi dari modal pribadi dan crowdfunding melalui platform mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada risiko dan mitigasi. Meskipun demikian, bisnis ini menghadapi beberapa risiko seperti kurangnya kepercayaan para pengguna dan potensi kerusakan barang. Nah, strategi mitigasi meliputi sistem deposit, asuransi barang, dan perjanjian pertanggungjawaban dengan penyewa. Terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi untuk bisnis ini, yaitu Ekoren adalah solusi digital yang inovatif dan relevan untuk mendukung gaya hidup hemat serta ramah lingkungan. Nah, dengan strategi pemasaran yang fokus, rencana keuangan yang realistis, dan pengelolaan operasional yang sederhana, bisnis ini memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar lokal. Untuk mewujudkan rencana ini, langkah yang pertama itu dapat membangun prototipe platform dan meluncurkan kampanye pemasaran awal. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang tugas akhir kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.